Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dina Lestari, mahasiswa Pendidikan Matematika semester 1. Nah, di video kali ini aku mau ajak teman-teman semua untuk belajar mengenai kekongruenan. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang definisi dan sifat kekongruenan. Baik teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai definisi dan sifat kekongruenan. Nah, kita perlu paham terlebih dahulu mengenai kongruen. Nah, jadi kongruen itu adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan hubungan persamaan bentuk, ukuran, atau posisi antara dua atau lebih objek geometris, teman-teman. Nah, kita langsung aja pahami definisi 5.1 ini ya. Oh ya teman-teman, ini saya referensinya itu dari buku Teori Bilangan karya Sukirman. Baik, kita perhatikan definisi 5.1 ini teman-teman. Nah, jika M suatu bilangan bulat positif, maka A kongruen dengan B modulo M. Nah, untuk penulisannya yaitu seperti yang sudah tertera di video saya ini ya teman-teman. Jadi untuk penulisan A kongruen dengan B modulo M itu seperti yang ada di dalam kurung ini. Jika dan hanya jika M itu modulo ya teman-teman, membagi habis A dikurang B. Jadi A dapat dikatakan kongruen dengan B modulo M itu jika dan hanya jika M atau modulonya itu membagi habis bilangan A dikurang bilangan B. Seperti itu teman-teman. Jadi jika M atau modulo tidak membagi bilangan A dikurang bilangan B, maka A tidak kongruen dengan B modulo M. Nah, untuk penulisan tidak kongruen itu seperti yang di dalam kurung ini ya teman-teman, yaitu ditulis seperti ini, ada simbol seperti garis 3 horizontal yang dicoret seperti ini ya teman-teman. Jadi ini cara bacanya yaitu A tidak kongruen dengan B modulo M. Nah, ini terjadi jika modulonya itu tidak membagi habis A dikurang B, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi paham ya? Kalau modulonya membagi habis A dikurang B, maka A kongruen dengan B modulo M. Tapi jika M tidak membagi habis A dikurang B, maka A tidak kongruen dengan B modulo M. Seperti itu teman-teman. Nah, kita langsung aja masuk ke contohnya biar lebih paham ya teman-teman. Bisa dilihat di video. Nah, jadi A kongruen dengan B modulo M. Contohnya itu kita kasih angka di sini 25 kongruen dengan 1 modulo 4. Kenapa dapat dinyatakan kongruen? Karena nah ini ya diperhatikan sebab 25 dikurang 1. Nah, 25 ini bilangan A ya teman-teman. Seperti yang definisi 5.1 tadi. Jadi suatu dapat dibilang kongruen apabila M ini membagi habis bilangan A dikurang B. Nah, jadi 25 ini adalah bilangan A dan 1 ini adalah bilangan B. Dan modulonya atau M-nya yaitu 4. Ini contoh yang nomor 1 ini dapat dinyatakan kongruen karena 25 dikurang 1 itu sama dengan 24 ya teman-teman. Dan 24 ini terbagi habis oleh 4. 4 ini adalah M-nya. Jadi 4 ini membagi habis 24 atau hasil dari 25 dikurang 1. Atau A dikurang B. Seperti itu ya teman-teman. Karena sesuai definisi 5.1 itu ya teman-teman, bahwa apabila bisa dinyatakan kongruen itu apabila jika dan hanya jika M membagi habis A dikurang B. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini contoh yang tidak kongruen teman-teman. Jadi 31 tidak kongruen dengan 5 modulo 6. Sebab 31 dikurang 5 sama dengan 26. Dan 26 tidak habis terbagi oleh 6. Jadi ini tidak kongruen dengan
B. Jadi A, jadi 31 tidak kongruen dengan 5 modulo 6. Karena 31 dikurang 5 itu kan 26. Dan 26 kan tidak habis terbagi oleh 6. Jadi 6 atau modulunya ini tidak membagi habis hasil dari 31 dikurang 5 atau hasil dari A dikurang B. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini tidak kongruen. Nah, kemudian kita masuk ke teorema 5.1. Nah, teman-teman diperhatikan ya di teorema 5.1 ini A kongruen B modulo M jika dan hanya jika ada bilangan bulat K sehingga menjadi A kongruen M kali K plus B. Nah, kita langsung aja ke contohnya biar mudah dipahami. Jadi 26 kongruen 4 modulo 11 K sama dengan 2. Sama artinya dengan 26 sama dengan 11 kali 2 tambah 4. Kemudian kita masuk ke definisi 5.2 teman-teman. Jika A kongruen B modulo M dengan R lebih dari sama dengan 0 kurang dari M, maka R disebut residu terkecil dari A modulo M. Untuk kekongruenan modulo M ini itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya modulo M. Disebut himpunan residu terkecil modulo M. Kita lihat contohnya teman-teman, biar mudah memahaminya. Nih, walaupun 3, 4, kongruen 9 modulo 5, tetapi 9 bukan residu terkecil, sebab sisa dari 3, 4 bagi 5 bukan 9. Seperti itu ya teman-teman. Jadi residu itu singkatnya itu sisa pembagian teman-teman. Nah, kemudian jika 71 kongruen 1 modulo 2. Nah, itu residunya 1 teman-teman. Kenapa? Karena 71 A dibagi modulonya kan 2. 71 dibagi 2 itu kan 35. Nah, itu kan masih sisa 1. Nah, 1 itu adalah residunya teman-teman. Jadi residu itu sisa pembagian. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau tidak ada sisanya, maka itu tidak mempunyai residu. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke teorema 5.3, yaitu A kongruen B modulo M jika dan hanya jika A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Jadi maksudnya itu A kongruen B modulo M jika dan hanya jika A dan B itu memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Nah, buktinya itu A kongruen B modulo M, maka A kongruen R modulo M. Dan A dan B kongruen R modulo M dengan R residu terkecil modulo M dan R lebih dari sama dengan 0 kurang dari M. Kemudian A kongruen R modulo M, maka A sama dengan M kali Q plus R untuk suatu bilangan bulat Q. B kongruen R modulo M, maka B sama dengan M kali T plus R untuk suatu bilangan bulat T. Jadi, A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Baik, selanjutnya kita masuk ke definisi 5.3 ya teman-teman. Himpunan bilangan bulat R1, R2, R3, dan seterusnya Rm disebut sistem residu lengkap modulo M jika dan hanya jika setiap elemennya kongruen modulo M dengan 1 dan hanya 1 dari 0, 1, 2, dan seterusnya M dikurang 1. Contohnya, ini himpunan 45, negatif 9, 12, negatif 22, negatif 24 merupakan suatu sistem residu lengkap modulo 5 karena 45 sama dengan 0 modulo 5.
Negatif 9 sama dengan 1 modulo 5. 12 sama dengan modulo 10. Negatif 22 sama dengan 3 modulo M. 24 sama dengan modulo M. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kekongruenan modulo suatu bilangan bulat positif adalah suatu relasi antara bilangan-bilangan bulat yang merupakan relasi ekuivalensi, sifat refleksi, sifat simetris, dan transitif. Jika M, A, B, dan C adalah bilangan-bilangan bulat dengan M positif, maka A kongruen A modulo M itu sifat refleksi. Kemudian jika A kongruen B modulo M, maka B kongruen A modulo M. Ini sifat simetris. Kemudian yang terakhir yaitu sifat transitif, yaitu jika A kongruen C modulo M, maka B kongruen C modulo M. A kongruen C modulo M. Buktinya yaitu yang pertama, karena A dikurang A sama dengan 0, sama dengan 0 M, maka A sama dengan A modulo M. Kemudian bukti yang kedua yaitu karena A kongruen B modulo M, maka B dikurang A sama dengan K kali M untuk suatu bilangan bulat K, sehingga A dikurang B sama dengan min K kali M, yang berarti bahwa B kongruen A modulo M. Dan yang terakhir buktinya yaitu A kongruen B modulo M, berarti A dikurang B sama dengan K kali M untuk bilangan bulat K. B dikurang C modulo M, berarti B dikurang C sama dengan H kali M untuk bilangan bulat H. Keduanya dijumlahkan sehingga diperoleh A dikurang C sama dengan K ditambah H kali M, yang berarti A kongruen C modulo M. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya teman-teman, yaitu relasi kekongruenan pada himpunan merupakan relasi ekuivalen teman-teman. Akibatnya himpunan bilangan bulat terpartisipasi dalam himpunan-himpunan bagian yang setiap himpunan bagian disebut kelas. Nah, contoh relasi kekongruenan modulo 5 seperti yang sudah tertera di video ini ya teman-teman, bisa dilihat seperti ini. Nah, pemberian nama untuk suatu kelas menggunakan nama salah satu anggota dari kelas tersebut yang dibubuhi garis di atasnya atau tanda kurung persegi. Misalnya 3 sama dengan negatif, 2 sama dengan negatif sama dengan 8, atau 3 sama dengan negatif 2 sama dengan 8. Jadi untuk memberikan nama itu menggunakan nama salah satu anggota dari kelas tersebut yang dibubuhi tanda garis di atasnya atau tanda kurung persegi ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke teorema 5.4. Nah, dalam teorema 5.4 ini, jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka A plus C kongruen B plus D modulo M. Buktinya yaitu A kongruen B modulo M berarti A kongruen M kali S plus B untuk suatu bilangan bulat S, teman-teman. Kemudian C, ini bukti yang kedua, yaitu C kongruen D modulo M berarti C kongruen M kali T plus D untuk suatu bilangan bulat T. Nah, jika dijumlahkan menjadi A plus C sama dengan M kali S plus B ditambah M kali T plus D. Selanjutnya yaitu A plus C sama dengan M kali S
plus T plus B plus D. Jadi M-nya ini kita keluarkan ya teman-teman. Kemudian B plus D-nya kita pindah ruas, jadinya negatif ya. A plus C min B plus D ya teman-teman. Kemudian sama dengan M kali S plus T. Nah, ini berarti A plus C kongruen B plus D modulo M. Seperti itu teman-teman. Mengenai definisi dan sifat kekongruenan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.